Oke, halo teman-teman. Selamat datang kembali lagi bersama gua Kopianan dan hari ini aku mau ngelanjutin lagi untuk seri qubitnya menggunakan injectable. Sebelumnya kita udah pasang ya untuk injectable atau injectionnya. Ini ada di part 1 kalau kalian lupa. Tapi di sini counter qubit kita ini belum memakai injection sama sekali dan belum memakai freeze sama sekali. Nah, di sini aku mau langsung aja teman-teman make sure kalian di PubSpec YAML itu udah punya yang namanya freeze annotation sama freeze-nya juga udah ada dan pastikan juga udah pasang get it ya. Nah, di counter qubit atau sebelum masuk ke sana deh, aku mau jelasin dulu kalau state state di dalam block atau qubit itu ada dua secara naming convention-nya atau secara anatominya ya. Di sini ada yang namanya subclasses dan ada single class. Nah, kalau subclasses itu ada banyak kelas di dalamnya, tapi tetap induknya adalah counter state. Sedangkan kalau single class itu kalian cuma ada satu kelas, tapi kalian tetap bisa memiliki yang namanya initial, loading, success, failure itu menggunakan enum dan ini bisa kalian tambah sesuka hati. Nah, pemakaiannya seperti apa? Mungkin aku akan langsung tunjukin aja ya. Nah, di sini kita udah punya counter qubit ya, teman-teman ya. Kita udah punya counter qubit dan aku mau ubah ini menjadi freeze class. Aduh, mohon maaf ya guys ya, aku lupa kita udah pakai freeze. Nah, sekarang kita akan pakai injectable-nya langsung ya. Nah, di dalam injectable atau get it itu ada dua jenis injection ya, teman-teman. Yang pertama adalah menggunakan injectable ya, yang seperti ini tulisannya dan yang satu lagi itu menggunakan singleton atau lazy singleton. Nah, sebenarnya singleton dan lazy singleton ini itu sama aja, hanya saja singleton ini akan langsung diinisial ketika dia dijalankan programnya. Sedangkan lazy singleton ini dia akan ketika dibutuhkan aja dia jalan gitu. Tapi ingat, singleton ini nggak bisa di-close ya teman-teman. Jadi kalian tidak bisa, sekali dia nge-close ya udah dia akan ke-close terus. Kayak gitu. Sedangkan injectable itu dia bisa di-close dan bisa di-call lagi. Kalau singleton itu nggak bisa. Di sini kalian bisa pasang yang namanya injectable, teman-teman. Jadi kalian bisa pakai huruf besar semua, seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan huruf kecil tapi nggak pakai buka kurung tutup kurung ya. Jadi cuman annotation doang, nggak ada kelasnya. Nah, kalau kalian pakai yang ini, yang ada ininya, kalian bisa injectable S sebagai apa, terus kalian bisa kasih scope-nya juga, dan lain-lain gitu ya. Tapi kita nggak terlalu jauh, nggak sejauh itu teman-teman. Kita pakai injectable aja. Nah, terus counter qubit di sini, udah kita inject, tapi setelah kalian inject ya, make sure kalian itu run yang namanya flutter pub run. Nah, hasil dari injectnya itu nanti akan muncul di dalam injection.config yang ada di sini. Nah, kalau kalian lihat, di sini kita udah berhasil nge-inject sebuah qubit yang namanya counter qubit, dan dia jenisnya adalah factory. Artinya factory adalah ketika kalian call si counter qubit, dia akan bikin baru, teman-teman, di mana datanya itu baru lagi gitu, inisial ulang gitu. Ya, itu dia yang dinamakan factory. Nah, terus di sininya teman-teman, kalau kita masuk ke dalam state kita, di sini kita memakai yang namanya kayak single class, teman-teman. Nah, di sini kita pakai single class. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian gimana cara menggunakan subclasses ya. Oke, jadi untuk subclasses itu kalian tinggal create aja si factory-nya ulang, teman-teman, kayak gini, factory supaya apa? Supaya dia menjadi private, teman-teman. Dan cuman bisa di-call di bagian counter state ini doang gitu. Terus ini kalian kasih namanya sesuaikan aja kayak gini. Sukses juga samain aja. Tapi di sini kalian bisa membawa sebuah data. Contoh kalau sukses ya kalian akan masukin data di dalam sini. Contoh kalau sukses kalian mau menampilkan sebuah message. Di sini kalian bawa data misalnya string message gitu guys ya. Tapi karena kita pakai opsional di sini ya, kalian lihat ya kita pakai opsional. Jadi make sure kalian di sini kasih nilai defaultnya teman-teman, atau kalian bisa kasih ini nullable. Tapi kalau kalian nggak mau pakai nullable, kalian bisa pakai kayak gini teman-teman ya, default kayak gini. Ini kalian tinggal save aja, nanti dia akan berjalan sesuai dengan yang kita tulis.
Oke, gitu guys. Jadi kita udah berhasil di sini ya ngebuat yang namanya subclasses. Nah, terus teman-teman, di counter qubitnya untuk cara pemakaiannya ini juga jadi berbeda. Di sini pada saat inisial pertama, karena dia injectable, kita kasih tahu dulu counter state-nya dia mau ngapain. Kita kasih dia inisial dulu. Kalian bisa nge-notify user pas dia nge-call random with loading ini mau ngapain dulu. Misal, pertama kita mau ngasih tahu ke presentation atau ke layar kita itu bahwa dia sedang loading gitu ya. Jadi pas kita hit, kita akan ngasih tahu dia loading itu dengan cara emit counter state dot loading gitu ya. Jadi nanti layar kita tahu nih, oh ini lagi loading gitu. Terus kita pas dia loading, kita akan kasih di sini sebuah kalkulasi ya, kalkulasi atau terserah kalian mau nge-get data atau kalian mau counter atau ngapain terserah lah ya. Let's say aku kasih feature delay di sini ya teman-teman, biar seakan-akan dia lagi loading gitu ya. Misalnya seconds-nya 4 detik gitu. Dan ini aku kasih await. Karena ini await, di sini aku kasih asing ya. Nah, terus di sini setelah aku kasih await, aku akan suruh dia untuk ngerandom sebuah angka. Aku kasih random dot, terus aku kasih ke dalam sebuah variabel. Misalnya aja di sini data. Nah, kalau dia udah selesai, teman-teman, di sini aku mau kasih return, teman-teman. Aku akan balikin nilai data randomnya. Cara ngembaliin data random adalah yang pasti aku akan nge-update state-nya juga gitu. Yaitu dengan cara emit juga yang tadinya dia masih loading, kita kasih tahu bahwa ini udah selesai atau kita bisa kasih success. Oh, ini udah sukses nih. Ya udah kita kasih sukses tapi lihat di dalamnya kita bisa masukin data juga yaitu message ya. Jadi message. Nah, yang mau kita kasih message-nya adalah si data random ini misalnya data random. Tapi karena data randomnya adalah integer, kita rubah dulu menjadi string. Ini terserah kalian ya sebenarnya sampai di titik ini. Nah, jadi di sini kita udah berhasil ngirim data ke layar nantinya. Nah, kita akan coba gimana cara pakainya. Let's say kita akan pakai di halaman homepage ya, di dalam profile page nanti dulu deh ya. Ini aku komen dulu aja. Nah, pertama yang perlu kita ketahui adalah di mana kita harus menginisial si blok kita. Ingat ya, kalau misalnya counter qubit ini akan kalian pakai di seluruh aplikasi kalian, akan kalian panggil dimanapun nanti dia berada, ada baiknya kalian pasang ini di dalam main kalian ya, atau tepatnya sebelum material app kalian ya. Ada baiknya di situ supaya si injectable-nya itu nggak di close, supaya counter qubitnya ini selalu on teman-teman. Oke, nah jadi aku akan coba pasang di main dulu ya untuk kali ini. Berarti di app ini aku akan kurung dia atau bungkus dia menggunakan block provider. Dimana karena aku udah menginjek, aku bisa pakai yang namanya get it. Ya, jadi di sini aku tinggal pakai get it aja, panggil counter qubitnya. Set, ini consnya dihapus. Udah, jadi satu halaman app kita itu udah bisa mengakses si counter qubit ini, teman-teman. Ya, kita akan coba ya gimana cara kerjanya. Jadi, di dalam homepage di sini, ini kita nggak perlu lagi ada block provider seperti ini. So, aku bisa hapus ya counter qubitnya di sini. Block providernya aku hapus dulu. Kayak gini, oke. Terus, yang udah kita lakukan adalah kita udah perbarui counter qubit kita. Di sini udah pakai state yang baru menggunakan sistem yang subclasses di mana si qubit ini udah kita injek sehingga bisa dipakai di seluruh halaman yang akan kita buat nantinya. Oke. Nah, sekarang kita di homepage, teman-teman. Gimana cara kita mengakses ya? Gimana cara kita mengakses si bloknya ya? Kita udah pasang blok providernya. Sekarang kita tinggal builder aja kalau kita mau nge-listen dia. Tapi teman-teman, builder nggak cukup. Sehingga aku akan bungkus satu halamanku ini itu menggunakan block listener. Jadi aku tinggal panggil counter block aja atau counter qubit aja. Untuk awal-awal aku akan print dulu di sini state-nya kayak gini. Oke. Kita akan coba cek apakah state ini benar-benar berjalan dengan baik. Kayak gini teman-teman ya. Maaf ya kalau kalian agak bingung ya. Nanti aku jelasin, tenang aja.
Oke, dan di sini ada sebuah button, ini aku hapus dulu functionnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman, aku mau nge-call function ini supaya dia bisa berjalan dan bisa didengarkan di dalam sini, ya, di dalam listener sini, dan dia akan print apa yang terjadi di sana. Hasilnya akan muncul di debug console, gitu ya. Kita akan coba cara pertama, yaitu menggunakan get it, ya, get it. Kita panggil bloknya counter qubit, buka kurung, tutup kurung, terus kita tinggal dot aja. Kalau ini nggak kebaca, kalian tinggal import aja injectionnya. Tinggal kalian dot aja, terus kalian call yang namanya random with loading, dan kalian tutup kurung. Nah, ini secara nggak langsung sebenarnya kita akan masuk ke halaman counter qubit dan kita akan nge-call function random with loading, di mana random with loading akan mengupdate semua yang kita taruh di sini. Dia akan update di sininya, teman-teman. Jadi setiap update yang ada di sini itu akan diteruskan di dalam blok listener dan blok builder yang kita panggil di sini, ya. Ini kayak ceritanya dia kayak nguping gitu ya. Dia tugasnya nguping gitu. Jadi apapun yang terjadi di sana, ya udah dia akan kasih tahu di sini gitu. Nah, kita akan coba ya. Kita akan coba tekan buttonnya, set. Nah, dan ternyata tidak terjadi apa-apa ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, set, tidak terjadi apa-apa. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan dengan injectable. Artinya adalah ketika kalian nge-call get it kayak gini, counter qubit, ini akan bikin baru, teman-teman. Jadi, yang kita call itu bukanlah provider yang ada di ujung sini. Oke? Jadi, yang kita call itu bukan yang ada di sini. Tapi, kalau mau nge-call provider yang di sini, ya, kita bisa menggunakan konteks karena dia sudah dimasukkan ke dalam app kita. Jadi, si get it di sini, si konteksnya ini, udah dimasukkan ke dalam app punya kita. Jadi cara nge-call-nya itu nggak lagi pakai get it. Itu kalau injectable ya, teman-teman. Nah, kita akan copy paste aja dan kita akan pakai di sini context.read. Oke, kita akan pakai context.read. Nah, kita save sekarang, teman-teman, dan kita set random. Nah, baru kebaca ya. Di sini kalau kalian lihat counter state loading, setelah 4 detik dia akan mengirimkan message ya. Jadi itu yang terjadi di dalam sini, teman-teman. Oke. Nah, terus gimana caranya supaya kita bikin buttonnya ini menjadi button loading gitu ya? Biasanya gitu kan ya. Kita lihat bagian mana yang kira-kira mau diupdate. Ya, bagian mana yang kira-kira mau diupdate. Nah, aku misalnya mau nge-update teksnya di sini. Ya, teks di sini aku mau update dan aku mau ambil data dari message yang ada di sini. Nah, jadi si teksnya ini aku bisa bungkus, teman-teman, menggunakan block builder kayak gini. Aku panggil counter qubit, set gitu ya. Aku akan ambil datanya dari state yang ada di sini, teman-teman. Tapi, teman-teman, itu nggak bisa dengan cara manggil state.message gitu, nggak ada, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi, state-nya di sini itu ada beberapa kemungkinan. Dia akan bertanya, state yang mau kamu lihat itu yang mana? Yang inisial, loading, success, atau failed gitu. Nah, karena kita nggak tahu dan kita akan coba, maka kita bisa memakai yang namanya state.maybemap ya. Kayak gini. Ini kayaknya aku udah pernah bikin videonya juga, jadi kalian bisa langsung ke video sana aja ya kalau misalnya pengen tahu. Nah, di sini kita bisa cek loadingnya, teman-teman. Jadi kalau dia loading, dia ngapain? Kalau misalnya dia sukses, dia ngapain? Kayak gini. Oke. Nah, kita akan cek dulu. Kalau misalnya dia loading, aku mau menampilkan circular progress indicator, misalnya gitu ya. Tapi kalau sukses, aku mau menampilkan teksnya kayak gini. Sah-sah aja ya. Tapi kalau selain dua-dua ini, ya aku akan tampilkan misalnya aja return text kosong gitu. Bisa aja teman-teman kayak gini. Nggak ngapa-ngapain gitu loh. Ya. Jadi untuk satu widget ini kita bisa bikin kondisional intinya gitu. Oh ya, di sini masih error kalau belum di return ya. Oke, gini teman-teman. Jadi kita akan nge-build ya sesuai dengan namanya, dia adalah builder. Kita akan nge-build si state.name ini. Kita akan build berdasarkan state-nya.
Kalau dia lagi loading ya kita tampilin loading, kalau dia sukses ya kita tampilin datanya. Oh ya, datanya diambil dari mana? Diambil dari message kan tadi teman-teman, di mana message-nya itu adalah datang dari E yang ada di sini. Jadi kalian tinggal a.message ya. Jadi tergantung nama yang kalian taruh di sini. Whatever lah terserah kalian. Nah, tinggal kalian save aja. Di sini langsung 237. Sekarang kalau aku tekan lagi teman-teman, ya idealnya kalau aku tekan lagi, dia akan loading lagi guys. Tuh, loading 4 detik, baru dia dapat datanya. Klik lagi loading 4 detik, dapat datanya. Nah, loadingnya tadi jelek ya guys, karena kita nggak kasih di sini, coba kita bungkus pakai center ya. Itu dia tadi teman-teman penggunaan dari bloknya itu sendiri. Jadi, dia hanya nge-build bagian-bagian yang kalian memang pengen update gitu ya. Jadi kalian klik, ya udah dia nge-loading lagi gitu. Paham ya guys? Nah, terus di sini teman-teman, ketika kayak nge-loading gini, aku nggak mau user ngeklik lagi teman-teman. Sehingga pada saat lagi loading, aku akan blok si buttonnya ini, blok lagi gitu, di blok atau ditahan gitu, supaya nggak diklik lagi. Itu juga bisa menggunakan block builder seperti ini ya teman-teman. So, kalian tinggal bungkus lagi aja ini menggunakan block builder gitu. Apa ya, secara performa ini akan menjadi lebih cepat karena dia nggak nge-build semua halaman. Dia hanya nge-build data yang ada di sini aja. Beda kalau kalian pakai set state. Kalau kalian pakai set state, itu yang diubah semua halaman, teman-teman. Sehingga akan jadi nge-lag kadang-kadang. Nah, kalau pakai ini yang di-build itu cuma 2 biji ini doang gitu. Dimana yang dibungkus builder doang gitu. Nah, sekarang kita akan bungkus coba ya. Kita akan bungkus, di sini ada builder, di sini kita akan pasang state.maybemap. Nah, di sini aku akan coba untuk ngecek kalau dia loading aja, teman-teman. Kalau loading ya ganti button loading, sisanya ya udah terserah. Aku akan tampilin buttonnya seperti biasa. Ini logic kalian aja yang bermain ya. Dan childnya di sini aku akan kasih transform.scale. Oke, jadi kalau kita save, teman-teman, pada saat aku tekan set random, si buttonnya belum ya, ini aku lupa return, teman-teman, masih error, sorry. Nah, kita save ulang. Ketika aku tekan random, dia akan ngeloading juga si buttonnya. Cuman nggak kelihatan loading karena warnanya biru ya. Sehingga di sini aku akan kasih on press-nya 0 aja, teman-teman, kayak gini. Biasanya kalau 0 dia jadi disable ya, kayak gitu. Paham ya, guys? Ya. Hal ini itu sebenarnya cuman qubit doang. Jadi get it itu tugasnya adalah supaya apa? Nah, itu tadi esensinya yang kita belum yang kita kelewat ya. Jadi si qubit ini ya, itu karena kita pasang di ujung teman-teman atau di rootnya, itu di halaman berikutnya ini akan kita pindah dulu ya ke halaman berikutnya menggunakan navigator. Kita akan pindah ke halaman berikutnya. Nah, kok nggak bisa? Ini belum di save. Oke. Set. Nah, di halaman profile di sini, aku juga mau pasang teman-teman block builder ya. Kita akan lihat apakah benar data yang di dalam qubit di sini tetap kebaca gitu ya. Nah, aku akan pasang block builder di sini. Bloknya aku hapus, teksnya aku akan ambil dari, aku akan copy paste aja dari halaman sebelumnya. Set, kayak gini. Buttonnya aku matiin dulu. Oke, aku save. Nah, lihat ya teman-teman, datanya juga ikut teman-teman. Jadi, kalau kalian fast hand nih, cepat tangan ya, kalian klik di sini terus kalian tinggal next. Nah, di sini juga ikut loading. Get it itu gimana cara kerjanya? Jadi pada saat kalian pindah ke halaman profile, itu kalian nggak perlu lagi ngebawa si qubitnya. Karena qubitnya itu udah diinjek dan injeknya itu udah kita simpan di rootnya. Ya, di ujungnya lah, di induknya gitu. Sehingga si counter qubit ini aku tambahin lagi deh secondnya. Aku tambahin jadi 10 deh teman-teman ya, 10. Jadi kalau kalian perhatikan teman-teman, kita set random, kita pindah, di sini ikut loading teman-teman. Ya, karena apa? Karena kita memakai qubit yang sama gitu ya. Jadi satu qubit ini dibagi-bagi teman-teman. Nah, itu dia teman-teman ya perbedaannya. Jadi kalau kalian loading di sini kita pindah halaman ya, ini tetap akan ngeloading gitu ya. Pertanyaannya, Bang, gimana kalau misalnya nih, ada satu buah qubit yang sebenarnya qubit ini bisa dipakai di semua, tapi di satu kondisi, gua mau dia nggak dipakai
yang global gitu ya. Kita nyebutnya global. Nah, contoh di dalam homepage kan kita pakai Qubit yang dari induknya tadi. Nah, tapi di dalam profile page ini kita nggak mau teman-teman pakai Qubit itu gitu ya. Itu caranya gimana? Itu bisa aja teman-teman dengan cara, ini kan block builder ya. Ini kalian bungkus lagi guys, pakai Qubit yang baru atau pakai block provider yang baru. Jadi si scaffold ini aku akan bungkus lagi menjadi block provider dan aku akan inject lagi teman-teman kayak gini. Aku akan pakai counter Qubit lagi. Aku inject baru teman-teman. Nah kayak gini ya. Ini aku import dulu. Aku save lagi, aku akan hot reload lagi teman-teman. Aku restart. Di sini aku random, aku next. Nah kalau kita lihat tuh di halaman selanjutnya itu nggak ada loading, padahal di halaman sebelumnya masih ngeloading. Karena apa? Karena konteks yang ada di dalam sini atau block builder yang ada di dalam sini itu udah memakai ini, udah diganggu teman-teman, udah ditimpa gitu ya istilahnya. Sehingga teman-teman di halaman berikutnya kalian bisa menekan random ini nantinya. Nih contoh, aku akan tekan random ya. Di dalam halaman profile aku akan tekan random, klik. Tapi si random ini akan, nah aku coba ya pakai context.read. Di sini aku akan panggil counter Qubit. Terus aku akan kasih random with loading lagi kayak gini. Kita akan save ya teman-teman. Terus aku akan tekan random di sini. Boom. Tuh, nggak ke render kan? Tapi di halaman sebelumnya yang ke render. Nah, lihat ya. Kalau kalian udah menimpa sebuah halaman atau sebuah activity itu menggunakan block provider yang baru, jangan kalian memakai yang namanya context.read. Karena context.read ini itu sudah dipesan oleh yang ada di dalam main yang ada di sini teman-teman. Oke, jadi nggak boleh kayak gitu ya. Karena dia udah dipesan duluan gitu. Walaupun di sini kalian buildernya ya pakai konteks. Nah, salah satu caranya yang gua lakukan adalah gua akan bungkus si Qubit ini ke dalam sebuah variabel teman-teman. Jadi contoh aku akan cut di sini ya. Nah, aku akan kasih dengan nama local Qubit. Local Qubitnya aku masukin di sini. Bam gitu ya. Terus aku save. Nah, pada saat nge-call ini pakainya local qubit.random kayak gini guys. Terus aku save. Terus aku random di sini pindah ke halaman berikutnya yang ini nggak ke loading. Kalau aku klik di sini, ini baru ke loading teman-teman ya. Kenapa? Karena kita udah kasih tahu bahwa local random ini tolong randomin sebuah angka gitu ya. Pada saat dia ngerandom sebuah angka, kita kasih tahu qubit mana yang harus dirandom gitu. Karena kita udah simpan di dalam kelas ini, jadi ya udah gitu, semua block builder yang ada di sini itu ngikut teman-teman. Paham ya? Jadi hati-hati dalam penggunaan konteks ya, ini yang mau gue katakan. Dan get it itu tujuannya itu. Jadi kalau misalnya nih halaman berikutnya kalian mau bikin satu halaman lagi, kalian mau pakai Qubit yang lain gitu. Maksudnya bukan Qubit yang dari sini, ya udah kalian pakai konteks lagi, jangan dibungkus lagi pakai provider. Gitu guys ya. Itu dia 30 menitnya guys. Semoga bisa menjadi pelajaran buat kalian. Aku nggak tahu ya teman-teman, kalian masih bisa ngikutin Qubit di sini atau enggak, atau aku ngejelasinnya terlalu cepat atau gimana. Tolong berikan komentar ya guys ya. Kalau gitu guys, sampai ketemu di video yang berikutnya dan bye bye.